Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi nih guys, yaitu bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Nah mungkin kalian udah tahu kan, karena cuci tangan ini merupakan salah satu pencegah penularan COVID-19 ini. Jadi di masa pandemi ini pasti banyak tuh di YouTube ataupun di pamflet-pamflet ataupun di poster-poster yang menjelaskan bagaimana cuci tangan yang baik dan benar. Nah, tapi di sini aku mau sharing aja gitu karena mungkin kalian udah tahu tapi udah yakin nih kalian melaksanakannya. Nah, jadi di sini di video kali ini selain aku sharing tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di sini juga aku bakal sharing kenapa kita harus mencuci tangan 6 langkah ini. Nah, sebenarnya ada dua cara, yaitu ada hand wash dan ada juga hand rub. Nah, apa sih bedanya? Kalau misalnya hand wash itu berarti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, biasanya durasinya itu berapa? 30 sampai 60 detik. Nah, kalau misalnya hand rub berarti itu mencuci tangan menggunakan cairan berbahan dasar alkohol. Nah, kemudian waktunya itu biasanya 20 sampai 40 detik. Nah, kemudian gimana sih step by stepnya? Nah, jadi kalau misalnya kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, nah hal yang pertama kita harus lakukan yaitu harus ada berarti sabun dan air mengalir ya kan. Nah, tapi di sini aku mencontohkannya aja ya guys, karena aku malas basah-basahan. Nah, dimana pertama misalnya ini keran nih di depan kita. Nah, kita buka terlebih dahulu kerannya, kemudian kita basuh semua tangan kita menggunakan air. Nah, ini belum masuk step 1 ya, kita basuh aja dulu gitu. Terus ambil sabun secukupnya. Nah, nanti kita masuk ke step yang pertama, yaitu ratakan sabun di permukaan telapak tangan kita dengan rata sampai semuanya terkena dengan sabun. Nah, kemudian step yang kedua yaitu kita menggosok punggung tangan kiri dan kanan. Nah, step yang ketiga kita gosok telapak tangan, begitu juga dengan sela-sela jarinya. Nah, step yang keempat kita mengunci kedua tangan ini untuk mencuci bagian jari-jarinya. Kemudian step yang keempat kita cuci ibu jarinya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita cuci bagian ujung jari seperti ini. Nah, setelah itu, setelah 6 step, kita cuci lagi nih menggunakan air mengalir. Nah, kemudian kita keringkan. Bisa pakai lap ataupun menggunakan tisu. Nah, kita keringkan. Nah, setelah kering, kita jangan buang dulu nih tisu. Kita gunakan tisu ini untuk menutup keran yang tadi. Kemudian buang ke tempat sampah. Kenapa harus pakai tisu? Karena tadi kan pas kita mau cuci tangan, kita buka keran tuh dalam keadaan kotor kan tangan kita. Nah, kita jangan pegang keran lagi, nanti malah kotor lagi dong tangan kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu hand rub. Hand rub itu berarti menggunakan hand sanitizer. Nah, biasanya aku beli yang literan gitu biar lebih hemat lah. Karena biasanya lebih murah, karena biasanya aku butuh banyak gitu. Nah, gimana caranya? Itu sama aja kayak tadi step by stepnya. Bedanya cuma yang ini pakai hand sanitizer gitu. Nah, terus aku kan kadang suka penyuluhan nih, gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar ke ibu hamil, contohnya kemarin-kemarin ini. Nah, aku kan kayak meragakan gimana sih cuci tangan yang baik dan benar. Nah, tapi ada banyak ibu hamil ataupun mungkin orang-orang yang bilang ribet, susah, padahal itu ribet tuh kelihatannya. Padahal kalau misalnya kita udah tahu, udah inget, nah itu bakal cepet banget. Kita buktiin ya. Nih, aku sambil hand rub. Berapa detik kah mencuci tangan? Nah, pertama 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Cepat kan? Nah, nanti kita lihat ya berapa detik. Nah, itu cuma beberapa detik kita cuci tangan yang baik dan benar, setelah itu aman daripada kita nggak benar cuci tangannya kan, nggak tahu di tangan kita
udah bersih semua, virus bakterinya udah hilang semua atau belum, kayak gitu. Jadi aku saranin kalian harus mencuci tangan yang baik dan benar. Nah kemudian kenapa sih kita harus mencuci tangan yang baik dan benar? Nah kalian bisa lihat nih gambar yang ini. Nah ini tuh jadi kayak ada warna merah kan, orange, kemudian ada warna kuning. Nah yang merah itu berarti area-area yang sering banget terlewat. Nah kayak misalnya ujung-ujung jari, kemudian sela-sela tangan, kemudian jempol juga. Nah kalau misalnya kita cuci tangan ini dengan baik dan benar, tadi kan semua ke sapu bersih, nggak ada yang terlewat. Terus juga itu ada yang warna orange yang kadang juga terlewat, yaitu bagian telapak tangan, nah terutama yang bagian ininya, kemudian juga ada punggung tangan. Nah kayak gitu. Jadi kalian udah tahu nih sekarang ya, berarti harus cuci tangan yang baik dan benar. Oke. Nah kemudian kapan sih kita harus hand wash ataupun hand rub? Nah kalau misalnya kita mencuci tangan dengan sabun itu ketika kotorannya itu terlihat ya secara umum gitu. Nah tapi biasanya kalau misalnya Kemenkes itu merekomendasikan kita mencuci tangan dengan sabun kalau misalnya kita habis dari kamar mandi atau habis buang air besar atau buang air kecil, kemudian juga menyiapkan makanan atau kita lagi makan, kemudian juga setelah kita memegang hewan ataupun benda-benda yang kotor gitu. Nah kalau misalnya menggunakan hand sanitizer itu ketika tadi benda-bendanya itu tidak terlihat kotor, kemudian juga setelah memegang benda-benda, saya pintu yang gitu-gitulah, itu bisa menggunakan hand sanitizer cuci tangannya gitu. Nah kalian bisa lihat nih, ini dari Kemenkes seperti ini lebih jelasnya. Nah, kemudian kalau misalnya di pelayanan kesehatan sendiri, cuci tangan itu jadi ada namanya 5 moment. 5 moment itu jadi kapan sih kita cuci tangan itu? Nah, yang pertama itu ketika kita akan menyentuh pasien. Nah, kedua ketika kita akan melakukan tindakan aseptik. Kemudian ketiga setelah kita memegang misalnya darah ataupun cairan dari pasien gitu. Nah keempat setelah kita memegang pasien, dan kelima itu setelah kita meninggalkan ruangan. Nah jadi nih kalian atau pasien-pasien sekalian, jangan jadi pasien sih, mudah-mudahan sehat semua. Jangan perlu khawatir karena dokter itu pasti selalu cuci tangan sebelum megang kalian, setelah megang kalian, nah bahkan keluar dari ruangan kalian pun cuci tangan dulu. Nah nanti masuk ke ruangan baru pun cuci tangan lagi. Nah kemudian pas mau megang pun cuci tangan lagi. Makanya tuh biasanya kalau misalnya di RSAS khususnya ya, suka ada di pintu tuh ada alkohol, kemudian di bed pasien ada alkohol biar nanti dokternya tuh cuci tangan dulu gitu. Nah mungkin cukup sekian sharing-sharing dari aku. Nah sekarang kalian udah tahu kan, mudah banget guys kalau misalnya kalian udah tahu gitu. Jadi mungkin awal-awal kalian nginget dulu, setelah nginget kalian lakuin terus menerus. Nah setelah dilakuin terus menerus itu bakal hafal sendiri kok. Aku juga hafal sendiri. Nah jadi sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like and subscribe channel ini karena aku bakal sering bikin video. Nah, sekian dan terima kasih sudah menyimak. See you in my next video. Dadah!